Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas soal riset. Sebelum masuk ke pembahasan soal riset, saya mau bahas sedikit soal bisnis. Dalam memulai bisnis atau jualan, yang pertama kali mesti dipikirkan adalah target marketnya. Tapi kebanyakan dari kita yang dipikirkan adalah modalnya di mana, modalnya gimana, dari mana. Nah, tapi sih yang terpenting siapa target kita. Kita mesti segmen mereka, umur berapa, ada di mana. Nah, sama dalam berjualan menggunakan platform Instagram pun begitu. Selain menentukan target market, kita juga wajib menentukan kata kunci atau riset agar produk kita tuh mudah ditemukan oleh target market kita. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kunci dari kunci adalah kata kunci. Rahasia dari rahasia adalah riset. Riset atau penelitian adalah hal penting saat memulai bisnis di Instagram. Nah, riset ini akan sangat berpengaruh terutama jika kita tepat menentukan target pasar kita. Dan yang bisa menjadi faktor pendukung juga pada riset ini. Nah, riset ada dua jenis. Riset online dan riset offline. Riset online itu apa? Misalnya, kita lanjut slide berikutnya. Riset online bisa menggunakan Google Search. Nah, bisa dibaca pada slide tersebut. Kalau kita ingin sukses dalam berjualan online, maka kuncinya adalah kata kunci yang sering dicari orang melalui search box. Nah, misalnya kita mencari kata kunci menggunakan Google. Kita buka Google dulu ya. Nah, misalnya saya mau ngejual jaket ya. Jaket kulit asli. Nah, muncul 10 suges. Nah, dari 10 suges ini adalah kata kunci yang sering dicari orang, yang disarankan Google untuk kita. Jadi Google tuh menebak apakah kita akan mengetik Bandung, murah, pria, Garut atau yang lainnya. Google menyarankan itu. Google dapat data dari orang-orang yang mencari itu, dan ini data-data terbanyak yang 10 teratas ini. Nah, kalau kita menggunakan username dari kata kunci tersebut, akan membantu akun kita dapat ditemukan oleh orang-orang atau target market kita, atau istilahnya SEO pada Instagram. Jadi saat orang mencari jaket kulit asli Garut misalnya, saya milih yang ini. Nah, saat orang mengetik itu, yang muncul adalah akun kita, salah satunya di antara toko yang lain, gitu loh. Jadi itu memperluas, menambah value agar orang dapat mudah menemukan kita. Oke, misalnya saya memilih jaket kulit asli Garut ya. Nah, tools selanjutnya kita gunakan namanya Deskgram. Ini udah saya buka ya. Nah, deskgram.org. Tadi saya memilihnya adalah jaket kulit asli Garut ya. Asli Garut. Di sini saya tulis ya, jaket kulit. Di enter. Muncullah result akun-akun Instagram yang menggunakan nama serupa. Banyak nih. Nah, untuk awal disarankan menggunakan nama akun atau username yang sesuai riset kata kunci yang kita cari tadi. Jangan menggunakan nama brand dulu. Kenapa? Di awal kita stabilkan penjualan, menaikkan tingkat awareness kita kepada calon customer, dan menstabilkan cash flow kita. Karena username nanti bisa diganti saat kita sudah memiliki pelanggan yang lumayan banyak, reseller yang banyak, keuangan kita sudah stabil pada penjualan tersebut, pelan-pelan kita bisa ubah dan kita rebranding produk kita.
saat seandainya kita sekarang reseller atau dropship ya. Nah, saat kondisi nanti kita sudah memiliki reseller lagi yang lumayan banyak dan penjualan sudah stabil dan meningkat terus, baru boleh pelan-pelan kita rebranding dengan branding kita sendiri. Nah, ini nama-nama yang muncul. Kalau bisa, saat kita mencari nama di Deskgram dan tidak ada satupun akun Instagram yang menggunakan itu, kalau bisa jangan gunakan yang itu. Kenapa? Kita masuk ke pasar yang sudah ramai. Ya, karena kalau kita masuk ke pasar yang belum tentu ada di Instagram itu agak berat sih. Itu kurang lebih kayak gitu. Nah, kita masuk ke slide lagi ya. Nah, untuk riset offline bisa dilakukan dengan datang ke pasar dan melihat produk yang laris. Ada teman saya deket rumah sih, dia kerja dengan seseorang yang si ownernya ini beli produk di Tanah Abang, dikemas kembali, difoto, di rebranding. Memang sebelumnya dia sudah berjualan ya, dan saat penjualannya sudah naik, dia membuat nama tokonya sendiri, membuat brandnya sendiri. Dia mengambil barang di Tanah Abang, difoto ulang, dan dijual di Instagram lagi dengan harga yang 2 kali lipat lebih. Itu salah satu kelebihan Instagram. Harga yang biasanya saat kita menjual barang di Instagram tuh harga bisa naik menjadi 2 kali lipat atau lebih. Karena pasar Instagram itu lebih eksklusif. Berbeda dengan marketplace. Saat kita berjualan di marketplace, kita sama-sama tahu lah ya, di marketplace itu harganya banding-bandingin harga atau saingan harganya keras, ya kan? Nah, sementara di Instagram nggak begitu. Di Instagram tuh pasarnya lebih eksklusif. Ibaratnya ibaratnya kalau di mall itu Instagram, pasar Tanah Abang itu marketplace. Kurang lebih sih kayak gitu. Nah, karena kata kunci atau riset kita ini tertarget ya, sesuai nama produknya. Misalkan tadi saya jual jaket kulit asli Garut. Kenapa kita harus tertarget? Karena jangan sampai akun kita tuh palu gada, apa lu mau gua ada gitu. Kita harus menjual. Jadi saat orang membutuhkan jaket, dia tahu harus ke akun mana. Saat orang membutuhkan yang lain, dia tahu harus mau kemana. Jadi gitu. Kalau bisa, kita memang menguasai pasar, kita menjual banyak produk tapi dengan berbeda akun. Gitu sih triknya yang biasa saya lakukan. Nah, berarti materi kali ini PR-nya adalah teman-teman mencari dan meriset kata kunci di Google ya. Nanti setelah di Google, seperti penjelasan sebelumnya, di search di Deskgram. Setelah itu akan kita bahas di grup. Mohon dilaporkan nama akun dan hasil risetnya ya. Saya minta 5 kata kunci dari Google dan dicocokkan dengan Deskgram. Dan dari 5 kata kunci tersebut dicari kembali di Deskgram apakah sudah ada pasarnya atau belum. Nah, untuk PR tersebut nanti akan dijelaskan di grup dan akan kita bahas sharing-sharingnya di grup. Oke, saya rasa cukup untuk materi kali ini. Sekian untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.